mentaati protokol kesehatan, kita akan langsung membuka kitab kita. Kita buka kitab kita di dalam Pengkhotbah, ya, dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga. Ya, saya sedikit agak gemetaran karena berdiri di depan para teologia ini, ya, mesti harus hati-hati dalam berkata-kata, ya. Ya, oke. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai yang ke-11, ya kan? Nah, kalau sudah menemukannya katakan amin. Ya, kita akan baca bersama-sama. Kaum Adam akan membaca ayat yang pertama dan Hawa yang ayat yang kedua. Lembaga kita memberi judul untuk segala sesuatu ada waktunya. 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut dari tanah. ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk berharap, ada waktu untuk menari. ada waktu untuk membawa batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk mengeluh, ada waktu untuk menahan diri untuk kembali. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan pergi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk merasa diri, ada waktu untuk berbenci, ada waktu untuk marah, ada waktu untuk damai. apakah untuk pekerjaan dikerjakannya dengan berdiri payah? Atau katakan dengan pekerjaan yang diberikan kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia ia memberikan kekalahan dalam hati mereka. mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Amin. Ya, saya akan memberi judul indah pada waktunya. Ya kan, ini nggak jauh berbeda dengan judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, tentunya ya banyak kita menghadapi tekanan, banyak kita menghadapi tantangan, banyak kita menghadapi ejekan, banyak kita menghadapi hinaan, banyak kita menghadapi sindiran. Tetapi saya mau katakan, sebagai hamba Tuhan, itu sudah kuensinya bagi kita. Itu kuensi bagi hamba-hamba Tuhan. Memang setan itu tidak pernah senang melihat anak-anak Tuhan dekat kepada Tuhan. Dia selalu mencari cara, selalu mencari jalan untuk menjatuhkan orang yang ingin bertobat. Itulah caranya iblis. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita yang ada di dalam Tuhan, ketika kita menghadapi tantangan masalah, ketika kita menghadapi yang saya ceritakan tadi, memang secara manusia kita tidak kuat. Secara manusia kita memang menangis. Secara manusia kita memang merasa tersingkirkan, terpojokkan. Tetapi saya mau katakan bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan akan membela anak-anaknya yang tulus, yang sungguh-sungguh. Dia tidak akan pernah diam dan selalu membela kita. Amin. Ya. Jadi jangan pernah berharap kalau kita mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan sungguh, dengan serius, dengan tulus, tetapi ada ya cara-cara yang lain untuk menjatuhkan kita, untuk melengsarkan kita, untuk melepaskan kita. Jika Tuhan mengangkat kita, maka percaya tidak ada yang bisa menjatuhkan. Amin. Karena orang yang ingin menjatuhkan itulah adalah pekerjaan iblis. Orang yang seperti itu adalah orang yang dirasik oleh roh iblis. Dia sudah terkena panah api roh jahat. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita sudah mengerti, kalau kita sudah tahu, kita tidak boleh
terpengaruh dengan kata-kata iblis. Tadi saya sudah katakan, memang iblis itu tidak senang melihat kita lebih dekat kepada Tuhan. Iblis itu tidak senang melihat kita bangkit untuk lebih dekat kepada Tuhan. Dia lebih senang memperdayakan kita, dia lebih senang memperbudak kita, dia lebih senang belenggu kita. Kenapa? Karena supaya kita bisa mendapat teman-teman yang lain. Itu pekerjaannya iblis. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, Alkitab katakan, hendaklah kita saling menguatkan. Ya. Nah, kalau berbicara mengenai waktunya Tuhan, ya, waktunya Tuhan ini ada beberapa jenis waktunya Tuhan. Ya. Kalau kita melihat bahwa di ayat yang terakhir tadi, kalau kita lihat, ya, kita meratapi apa yang kita alami itu adalah sia-siaan. Tidak ada gunanya. Ya. Nah, sebagai hamba Tuhan, saya mau bagikan di sini ada beberapa hal yang perlu kita pelajari, ada beberapa poin firman Tuhan, ya, yang akan saya bagikan kepada kita semua. Yang pertama, yang perlu kita ketahui, ya, di waktunya Tuhan adalah yang pertama, waktu Tuhan itu menyelamatkan kita. Ya, kita harus sadari, ya, waktu Tuhan menyelamatkan kita. Nah, jangan kita merasa kalau kita merasa sudah memiliki segalanya, sudah terangkat, sudah menjadi orang yang dipercayakan, sudah menjadi orang yang memiliki segalanya, ya, kita jangan pernah merasa bangga. Karena dengan kebanggaan yang kita miliki, kita bisa jatuh. Karena orang yang sudah menempati posisi yang tinggi, dia akan merasa selalu hebat. Tetapi saya percaya kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, apapun yang dipercayakan, apapun yang jabatan atau apa yang kita yang kita emban, ya, tetapi kita tetap memiliki hati Kristus. Kalau kita lihat Kristus, dia raja, betul? Dia Tuhan, ya. Dia apa lagi? Tabib, guru, ya kan? Tetapi dia tidak sombong. Kalau hari-hari ini kita sedang mengalami pembentukan, mengalami proses, itu adalah jalan untuk menuju kita menjadi orang yang besar. Karena tidak ada orang yang bisa sukses tanpa melalui kesusahan. Tidak mungkin orang bisa besar kalau tidak mengalami yang namanya proses.